Bab 780, Sudut Pandang Orang Biasa. Melihat tatapan Agam yang dalam, ada api yang tak terhapuskan di matanya yang gelap. Tubuh Melinda bergetar. Dia menunduk dan bergumam. Maaf. Meskipun kamu adalah anggota keluarga Budiono, kamu berbeda dari mereka. Kamu tidak perlu minta maaf. Agam tersenyum tipis dan berbaring kembali di kursi kayu. Kembali ke topik sebelumnya, alasan aku memberitahumu semua ini karena kamu memberitahuku tentang keluarga Budiono terlebih dahulu. Kalau kita jujur satu sama lain, maka kita adalah teman, bukan? Melinda memiringkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Benar-benar aneh untuk mengatakannya. Kamu dan aku jelas dari latar belakang dan posisi yang berbeda, tetapi kita dapat membicarakan hal-hal seperti itu bersama. Jangan perlakukan aku sebagai alien. Mungkin aku orang yang tidak bisa didekati di mata kalian, tapi aku selalu berpikir aku hanya orang biasa. Agam menurunkan pandangannya dan menatap Melinda. Kamu bukan orang biasa, kata Melinda sambil mendengus. Agam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bergumam. Dalam 10 tahun bisa memahami pergantian musim. Dalam 100 tahun bisa membuktikan siklus lahir, tua, sakit, dan mati. Dalam 1000 tahun bisa mendalami perubahan zaman. Dalam 10.000 tahun bisa melihat perubahan bintang dan luar angkasa. Kalau manusia menggunakan pandangan hidup satu hari untuk memaknai dunia yang sudah jutaan tahun, bukankah mereka seperti kata dalam tempurung? Oleh karena itu, kita semuanya hanyalah manusia fana. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah sebab dan akibat. Melinda agak terkejut. Dia dengan hati-hati mendalami kata-kata Agam. Matanya yang indah mengungkapkan kebingungan. Bagaimana bisa kamu mengerti begitu banyak hal? Agam terkekeh dan menatap langit. Hujan turun! Air hujan turun dengan lembut dan lewat di depan mata Melinda. Melinda mengulurkan tangannya dan air hujan berikutnya mendarat di tangannya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, benar-benar turun hujan. Apanya yang aneh? Saat musim hujan tiba, memang seharusnya turun hujan. Agam memandang Melinda dan berkata, apalagi, sebelumnya kamu melepaskan Phoenix S ekstrem dan secara tidak langsung menyebabkannya. Hujan ini harusnya tidak kecil. Melinda duduk dan bermain dengan air hujan yang turun. Agam tanpa sadar berkata, kamu tidak kembali ke rumah saat hujan turun, kamu tidak takut? Di tengah kata-katanya, Agam tertegun dan tidak bisa menahan tawa kecut. Dia juga bodoh. Anak ini terlahir dengan tubuh Phoenix S ekstrem. Memangnya dia masih takut kedinginan? Namun, saat Agam menenangkan pikirannya, sosok Citra tanpa sadar muncul di benaknya. Hujan turun, kamu harusnya punya tempat untuk berlindung dari hujan, kan? Saat Agam diam, Melinda juga duduk dengan tenang di samping. Dia menatap sisi wajah Agam. Ada elemen es dalam tubuhnya. Dia sangat menyukai hujan. Dia tidak pernah berpikir menonton hujan deras bersama Agam. Namun, Agam melihat hujan. Orang yang dipikirkan adalah orang lain. Sementara itu, ketika Melinda melihat hujan, matanya penuh dengan Agam. Citra meninggalkan kapal pesiar dan kembali ke bangsal. Dia menutup jendela di rumah sakit. Wanita tua di sebelahnya tersenyum dan bertanya, Nak, apa di luar turun hujan? Ya, kalau Anda kedinginan, katakan pada saya. Saya akan meminta perawat untuk memberi Anda selimut. Kata Citra sambil tersenyum lembut. Nak, kamu sudah keluar seharian. Kamu juga harus istirahat. Kalau tidak, tubuhmu akan mudah kelelahan. Kata wanita tua itu yang mengkhawatirkannya. Aku tidak apa-apa. Selesai Citra berkata. Dia merasa tidak enak badan. Dia buru-buru menuangkan air dan pergi ke kamar mandi untuk minum obat, barulah dia merasa lebih baik. Dia kembali ke bangsal dan duduk di kursi di samping ranjang Nenek Haryadi. Melihat hujan di luar, pikirannya perlahan-lahan melayang jauh. Dia juga ingat di musim hujan pertama dan satu-satunya waktu paling bahagia dalam ingatannya yang dia habiskan bersama Agam. Meskipun Citra sering sibuk dengan pekerjaannya saat itu dan selalu mengabaikan Agam, bahkan sedikit tidak menyukainya, Agam tidak pernah mengeluh. Sambil merawat kakaknya di rumah sakit, Agam tidak lupa pulang untuk memasak untuk Citra. Setiap larut malam, Citra menghentikan mobil di tengah hujan. Ketika dia turun dari mobil, Citra akan selalu melihat lampu di dapur dan ruang tamu masih menyala. Sayang sekali, Citra tidak pernah memikirkan ini. Dia juga tidak pernah menghargainya. Barulah sekarang Citra tahu Agam telah memperlakukannya dengan sangat baik. Itu adalah kenangan indah yang terukir di hati Citra. Kenangan yang tidak akan pernah bisa dihapus dan tidak mau dilupakan. Apakah ini juga dianggap sebagai penebusan? Citra agak melamun. Dia tidak memiliki keluhan apapun. Satu-satunya hal dia pikirkan adalah dia berharap Agam akan diperlakukan dengan lembut dan seseorang akan menemaninya di bawah hujan ini. Saat ini juga, ponsel di saku Citra bergetar. Itu WhatsApp dari Yasmina.
Nak, Arkan akan pergi membeli bahan obat besok untuk mengobati nenekmu. Aku tidak punya waktu, kamu pergilah menemaninya. Citra ragu-ragu sejenak dan bersiap mengirim penolakan di WhatsApp. Mengetahui Arkan memiliki perasaan padanya, Citra tidak ingin berhubungan dengan Arkan lagi. Tanpa menunggunya mengirimkan pesan, Yasmina menambahkan pesan lain. Aku sudah memberitahu Arkan. Kamu dan Arkan hampir seumuran. Mengobrol dan berkomunikasi lebih banyak akan membantunya memahami kondisi nenekmu. Citra menggigit bibirnya dan menatap nenek Haryadi yang tidak menunjukkan tanda-tanda membaik di ranjang rumah sakit. Dia tidak yakin. Pada akhirnya, dia menghela napas diam-diam dan menjawab. Oke. Setelah menutup ponselnya, Citra berbaring tengkurap di sisi tempat tidur. Dia menarik tangan nenek Haryadi yang kurus dengan lembut dan perlahan-lahan tertidur. Mungkin hanya dalam mimpinya, Citra bisa kembali ke waktu itu, ke musim hujan tahun itu ketika mereka masih bersama. Hari berikutnya, hujan masih turun dengan lebat. Air di halaman sudah menggenang. Hujan ini juga mendinginkan kota Yogantara dan seluruh kota menjadi sunyi. Saat sarapan, Agam membawa Melinda. Tadi malam, tidak ada orang dari keluarga Yuliandi dan keluarga Winata yang tidur. Wisnu dan yang lainnya sedang makan. Ketika mereka melihat Agam dan Melinda berjalan mendekat, senyum mesum segera muncul di wajah lelah Wisnu. Agam, kapan kamu pulang? Apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Agam memutar matanya pada Wisnu dan berkata kepada Melinda. Duduklah, jangan sungkan. Mika bergumam di samping. Tentu saja kamu tidak sungkan. Kamu hampir menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Melinda tersenyum meminta maaf pada mereka. Dia duduk dan mengambil roti tawar, lalu memakannya perlahan. Lihat, ini baru sikap seorang nona. Agam melihat cara makan Melinda dan tidak tahan mentertawakan Mika. Mika memelototi Agam, meletakkan piring dan sendoknya, dan berkata, Aku kenyang. Selesai bicara, dia pergi. Melinda meletakkan piring dan sendok dengan canggung, lalu berkata kepada Agam. Jangan seperti itu. Aku sudah terbiasa seperti ini. Wisnu tersenyum dan berkata, Benar kata Agam. Anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri. Omong-omong, Agam, apa kamu mendapatkan sesuatu dari kejadian tadi malam? Belum. Agam menguap dan berkata, Bantu aku menyiapkan satu kamar tamu lagi. Kalau tidak, aku akan insomnia sepanjang malam lagi. Sial, jadi kalian tidak tidur bersama tadi malam? Wisnu tercengang. Siapa yang bisa menahanku dan gadis yang begitu cantik? Bangsat! Agam memelototi orang ini, melihat kursi kosong di sampingnya, dan berkata, Begitu pacarmu tidak ada di sini, kamu langsung menunjukkan sifat aslimu, ya? Wisnu tersenyum, lalu berkata dengan serius. Tapi, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Semalam, keluarga Gabino menggerebek keluarga Winata. Benarkah? Ya, tapi coba tebak apa yang terjadi. Apa? Mereka semua mati. Benarkah? Ya, bahkan sampai tidak meninggalkan ampas. Sial, aku sangat terkejut. Ini benar-benar mengesankan. Ya, kan? Kedua keluarga kami mengadakan pertemuan semalaman. Meskipun krisis telah terselesaikan, tetap tidak boleh lengah. Itu benar juga. Ada apa? Apa keluarga Winata menganggap kalian terlalu berbahaya, jadi tidak membiarkan pacarmu datang ke rumahmu? Pergi sana, bukankah kami akan segera menikah? Dia tidak bisa datang ke rumahku setiap hari. Dia sedang menunggu di rumah sekarang, menungguku menikahinya beberapa hari lagi. Melihat keduanya saling menyahut, Melinda akhirnya tidak bisa menahan tawa. Saat keduanya melihat ke arahnya, dia buru-buru menahan diri dan berkata sambil terkekeh. Kalian berdua seperti sedang melawak. Saat dia berbicara, dia juga sengaja melirik Agam. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini cukup pandai berbohong. Bab 781, Belanja. Wisnu menjulurkan kepalanya dan diam-diam berkata, Agam, apa kamu tahu apa yang dibeli untuk pernikahan? Aku berencana pergi belanja membeli hadiah mahar hari ini. Aku bingung setengah mati. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Agam tersenyum, tetapi dia teringat dia adalah menantu matri lokal. Dia benar-benar tidak tahu harus membeli apa. Dia menahan diri untuk waktu yang lama dan bertanya, Apa kalian berdua sudah mendaftar ke Dukcapil? Wisnu memutar matanya pada Agam, lalu berbalik untuk melihat Melinda dan bertanya, Kamu adalah perempuan. Kalau itu kamu, apa yang kamu inginkan? Tidak ada yang aku inginkan. Selama aku bisa bersama seseorang yang aku sukai, aku sudah sangat bahagia. Melinda terkekeh. Sika, sia-sia bertanya. Wisnu menggaruk kepalanya dan berkata, Lupakan saja, aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Hari ini, kalian berdua ikut denganku untuk melihat apa ada yang ingin dibeli. Oke.
Agam langsung setuju. Setelah dia datang ke kota Yogantara akhir-akhir ini, dia belum pernah berkeliling kota. Selain itu, dia kesal dengan berbagai hal akhir-akhir ini. Agam juga ingin mengambil kesempatan untuk bersenang-senang dan bersantai. Baguslah. Aku pikir kamu mau tinggal di rumah lagi. Wisnu sangat gembira. Itu tidak bisa. Kalau terus di rumah setiap hari, Dewa pun bakal bosan. Agam tertawa. Lihatlah bidadari Jakatarup dan kisah 7 bidadari lainnya. Bukankah mereka semua bosan makanya turun ke bumi? Ya, terutama sang bidadari. Pakaiannya sampai dicuri Jakatarup ketika mereka turun ke dunia untuk mandi. Jakatarup juga sengaja tidak mengembalikan pakaian itu kepada bidadari agar bisa menikahinya. Bidadari masih berpikir Jakatarup itu sederhana dan jujur. Ini sungguh keterlaluan. Dari sudut pandang medis, dia pasti sakit jiwa. Yo, Agam, kamu juga tahu ilmu kedokteran? Mengerti sedikit. Mendengar percakapan lucu dua kawan ini, Melinda tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia adalah putri wakil pemimpin keluarga Budi Ono, dia tidak pernah sesantai hari ini. Di luar masih turun hujan lebat. Jalan pada dasarnya sulit dilewati. Ketiganya berdiskusi dan memilih pergi ke pusat perbelanjaan dengan berjalan kaki untuk menikmati hujan. Pusat perbelanjaan tidak jauh dari keluarga Yuliandi, hanya setengah jam sudah sampai. Ketika tiba di pusat perbelanjaan, mereka tidak membeli apapun dan langsung membawa Melinda ke toko pakaian wanita untuk membeli jaket. Sebelumnya Agam tidak menyadari. Mereka terus ditatap dalam perjalanan ke sini. Baru saat itulah Agam menyadari Melinda mengenakan rok. Melinda tidak takut kedinginan dan bahkan menyukainya. Namun, jika dia terus mengenakan rok dan berjalan-jalan di cuaca dingin, pasti ada seseorang yang menelepon rumah sakit melaporkan orang gila dan membawanya pergi. Rambut putih panjang Melinda sangat menarik perhatian. Terutama wajah, tubuh, dan pembawaannya yang semuanya sempurna. Bahkan para aktris top tetap kalah dari Melinda. Dalam perjalanan sampai ke dalam pusat perbelanjaan, Melinda sudah diajak kenalan kurang lebih 5 orang. Namun, Melinda tampaknya sangat berpengalaman dalam menghadapi rayuan semacam ini. Dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan spiritual dan membuat auranya sangat dingin. Jika ada yang berani memulai mendekatinya, mereka langsung mundur oleh sikap dinginnya yang seperti es. Mereka memasuki sebuah toko pakaian wanita. Begitu pegawai wanita melihat Melinda, dia tahu Melinda orang kaya. Keluarga biasa tidak akan pernah bisa melatih gadis elegan itu. Melinda melihat-lihat pakaian di sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan toko. Ayo kita cari di tempat lain. Melinda terkekeh melihat Agam. Oke, tapi menurutku yang barusan cukup cocok untukmu. Kenapa kamu tidak membelinya? Agam cukup bingung. Seharusnya, gadis seperti Melinda bukan memilih pakaian yang cocok, tetapi memilih pakaian yang disukai. Kasarnya, Melinda bisa tetap modis sekalipun memakai karung. Apalagi Melinda tinggal jauh di pedalaman dan fokus berlatih kultivasi. Pakaian di tubuhnya semuanya dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Untuk pakaian biasa semacam ini, asal beli saja. Agam tidak tahu mengapa selera Melinda tiba-tiba menjadi sangat rumit. Setelah mengunjungi beberapa toko, dia tetap tidak memilih baju yang disukai. Wisnu mengawasi dari samping, diam-diam tidak berbicara. Kawan, Melinda itu jelas bukan sedang membeli pakaian. Dia itu sengaja biar kamu jalan-jalan belanja bersamanya. Sejujurnya, Wisnu tidak ingin Agam memenamkan dirinya di masa lalu. Dia ingin Agam segera lepas, jadi dia sangat senang dengan kemunculan Melinda. Jika Agam bisa lepas dari masa lalu dan bahkan memulai hubungan baru, tentu saja akan sangat baik. Kalian berdua belanja pelan-pelan. Aku masih ada urusan. Aku akan meneleponmu nanti. Wisnu tidak ingin menjadi pengganggu, dia pergi dalam sekejap, membiarkan mereka berduaan. Setelah mengunjungi 2 toko baju wanita lagi, Agam mulai tidak kuat. Ini bahkan lebih melelahkan daripada bertarung dengan orang alam langit tingkat 9. Akhirnya, Melinda memilih 2 set pakaian yang hangat. Keluar dari kamar pas, Agam tanpa sadar tertarik padanya. Apalah bintang drama Korea atau model-model itu, semua kalah dari Melinda. Jaket biru muda dipadukan dengan sweater krem. Rambut panjangnya yang putih bersih tergerai. Dia seperti gadis-gadis cantik di film yang muncul di dunia nyata. Bahkan beberapa pegawai toko juga tercengang. Mbak, kamu cantik sekali. Bisakah aku meminta nomor WhatsApp kamu? Aku kenal seorang produser. Kalau kamu pergi wawancara, kamu pasti akan menjadi bintang besar. Seorang pelayan toko mulai menawarkan, tetapi Melinda menolak dengan acuh tak acuh. Keluar dari toko pakaian, Melinda kembali seperti biasa dan terkekeh. Bagus tidak? Ya, itu cocok denganmu. Agam tersenyum, lalu melihat rambutnya dan bertanya. Tapi, masih terlalu menarik perhatian. Tidak bisakah rambutmu berubah kembali menjadi warna hitam? Saat keturunan ningratku bangkit, aku tidak mampu menerima terlalu banyak kekuatan.
Sebagian besar aura Phoenix S ekstrem terkonsentrasi di rambutku. Hanya ketika aku benar-benar menguasai kekuatannya, barulah rambutku bisa kembali warna hitam aslinya. Melinda menarik sebagian kecil rambut dan menjelaskan. Sepertinya aku tidak salah menebak. Agam mengangguk sambil berpikir. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk menggunakan fragmen jejak patuna untuk membantu Melinda bangkit sepenuhnya dan menyempurnakan sisa aura di rambutnya. Dengan cara ini, kekuatan Melinda akan meningkat pesat. Hal ini juga akan bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Tunggu sebentar, apa kamu ingin minum minuman boba? Saat melewati sebuah kedai minuman boba, Melinda tiba-tiba bertanya. Kamu juga suka minum ini? Agam terkejut. Meskipun aku tertarik berlatih kultivasi, secara umum, aku tetap sama dengan gadis biasa. Kata Melinda dengan kesal. Oke, kamu belilah. Aku akan menunggumu di sini. Agam benar-benar lelah berbelanja, jadi dia mencari kursi untuk duduk dan beristirahat. Kalau begitu, kamu ingin minum rasa apa? Terserah. Melinda mengangguk lembut dan masuk kedai minuman boba untuk membelinya di tengah tatapan semua orang yang lewat. Halo? Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita. Agam mengangkat kepalanya dan melihat dia adalah wanita yang mengenakan stoking dan jaket bulu dengan riasan tebal. Agam sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Kita kenal? Apa kamu lupa? Aku bekerja di hotel. Kata wanita itu sambil tersenyum. Oh, itu kamu. Agam teringat dan refleks bertanya. Apa tamu sebelumnya kembali lagi? Ya, aku juga memfotonya. Aku tidak tahu apa dia orang yang kamu cari. Setelah jeda, wanita itu melihat sekeliling dan berkata, tidak nyaman membicarakannya di sini. Bagaimana kalau aku mentraktirmu kopi dan kita akan berbicara perlahan? Agam berpikir sejenak dan tidak keberatan. Dia mengirimkan pesan ke Melinda untuk memberitahu dia ada urusan dan pergi dulu. Melinda refleks berbalik dan melihat punggung Agam. Ketika pegawai kedai memanggilnya lagi, dia berbalik dan berkata, aku ingin 2, 1 minuman boba taro dan 1 teh jeruk. Bab 782, Gadis Licik. Tuan Arkan, kita tidak ke apotik, kenapa datang ke sini? Citra datang ke sekitar toko pakaian wanita di lantai 2 pusat perbelanjaan dan sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Arkan di sebelahnya dan bertanya. Arkan tersenyum dan berkata, jangan terlalu waspada padaku. Kemarin, aku yang terlalu buru-buru. Hari ini, hujan turun. Aku melihat tubuhmu lemah dan pakaianmu tipis, sangat mudah untuk masuk angin. Mari kita membeli 2 pakaian dulu untukmu. Citra berhenti dan berkata, Tuan Arkan, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Saya tidak membutuhkan perhatian Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah setuju mengobati nenek saya, tetapi kondisi nenek saya tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Nona Citra, kamu tidak perlu terlalu cemas. Aku kira-kira sudah mengerti kondisi nenekmu. Masalahnya terletak pada penyakit jantungnya. Kalau kamu masuk angin, walau aku menyelamatkannya, dia akan jatuh sakit lagi karena mengkhawatirkanmu. Citra tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia sudah merasa Arkan membohonginya, saat ini hanya dia yang bisa menyembuhkan neneknya. Selain itu, jika apa yang dikatakannya benar, bukankah itu akan menunda pengobatan nenek? Memikirkan hal ini, Citra mengalah dengan enggan. Selamat datang, kata pegawai itu begitu keduanya masuk. Saat melihat Arkan, mata pegawai-pegawai wanita itu berbinar. Kemudian, mereka melihat Citra dan segera menghela napas takjub. Ada apa hari ini sampai bertemu 2 wanita cantik yang menakjubkan satu demi satu sepanjang pagi? Jika berita itu disebarkan, toko mereka akan menjadi lokasi terkenal di internet. Kakak cantik, apa kamu ingin membeli jaket? Lihat yang ini. Seorang wanita cantik baru saja membelinya. Atasannya sangat indah. Kamu sama sekali tidak kalah dari wanita cantik itu. Pasti akan terlihat sangat menarik saat kamu memakainya. Kata pegawai wanita itu merekomendasikan. Mau coba pakai? Arkan mengeluarkan kartu hitam dan berkata, beli saja, aku akan membayarnya. Tidak perlu. Citra asal memilih baju yang sangat biasa dan menggesek kartunya sendiri untuk membayar tagihan. Dia membawa baju keluar dan berkata kepada Arkan. Tuan Arkan, bisakah kita pergi membeli obat sekarang? Melihat sikap keras Citra, Arkan agak ragu dan berkata, ada toko di atas yang menjual bahan obat yang berharga. Aku juga mendapatkan informasi ini dari orang lain. Kita bisa membeli beberapa bahan obat dan kembali untuk mengobati nenekmu. Citra diam-diam menghela napas lega dan pergi ke eskalator tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam kafe, Agam memesan 2 cangkir kopi dengan santai dan meminta foto dari wanita itu. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Giawi Vina. Aku berusia 23 tahun. Aku orang asli kota Yugantara. Bagaimana denganmu?
Dia awalnya punya janji dengan sahabatnya untuk pergi berbelanja, sekalian untuk berdiskusi bagaimana cara merayu Agam. Dia selalu memikirkan Agam, si anak orang kaya. Dia tidak menyangka akan melihat Agam ketika sahabatnya membeli minuman boba. Benar-benar dicari tidak ketemu, tidak dicari malah ketemu. Dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Agam langsung. Selama bisa berhubungan dengannya, tentu saja semua mobil mewah dan kapal pesiar bisa didapatkan, kan? Agam sedikit mengernyit. Kamu tidak perlu tahu namaku. Tunjukkan fotonya. Terima kasih. Melihat sikap keras Agam, dia tampak sedih. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto. Aku tidak tahu apa itu dia. Lihatlah. Saat dia berbicara, dia menyerahkan ponselnya kepada Agam. Agam menerimanya dan melihat itu adalah foto Gia yang mengenakan pakaian dalam dan stoking sutra. Dengan lapisan filter, terlihat sangat polos dan menggoda. Namun, Agam tidak tertarik sama sekali. Dia berpikir Gia telah salah membuka foto dan menggeser dua foto lagi. Semuanya adalah foto pribadi Gia, yang lebih seksi dan menarik satu dari yang lain. Apa kamu salah membukanya? Agam menyerahkan kembali ponsel itu. Dia menerima kembali dan melihatnya. Dia berseru kaget dan buru-buru berkata, "Maafkan aku. Aku tidak sengaja membukanya." Saat dia berbicara, dia menjulurkan lidahnya pada Agam dan berkata, "Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Agam mengerutkan kening dan berkata, "Tolong cepatlah. Aku masih menunggu seseorang." "Baik." Dia berpura-pura memainkan ponsel dan meletakkan satu tangan di sudut mulutnya. Dia berpura-pura pusing dan berkata, "Aneh, aku jelas mengambil fotonya. Kenapa tidak ada?" Saat dia berbicara, air mata Gia mengalir dari matanya. Dia mendongak dan berkata menyalahkan diri sendiri kepada Agam. "Maaf, sepertinya aku tidak sengaja menghapus foto itu. Kamu bisa menggambarkan penampilannya. Aku akan memutuskan apa itu dia atau tidak." "Ya, dia, bagaimana aku mengatakannya? Dia sangat cantik dan berambut panjang, kan?" Agam mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, waktu itu sudah larut, aku tidak sengaja lupa. Omong-omong, aku punya kebiasaan. Aku suka mengambil foto dan mencadangkannya. Mungkin aku punya foto di komputerku. Kenapa kamu tidak pulang bersamaku? Aku akan menunjukkan fotonya." Saat dia berbicara, dia pura-pura bersikap hati-hati dan berkata, "Ini pertama kalinya aku membawa pulang seorang laki-laki. Ketika tiba nanti, kamu, ya, apa yang kamu lakukan di sini?" Saat itu juga, seorang wanita dengan riasan tebal dan tato di lehernya datang. Itu adalah sahabat Gia, Faisal Mira. Ekspresi Gia berubah. Dia tidak ingin diganggu oleh Fai. Dia buru-buru bangkit dan menarik Fai pergi. "Kenapa kamu di sini? Kamu masih bertanya padaku, bukankah kamu mengajakku keluar untuk membantumu mendapatkan orang kaya bodoh? Kenapa? Itu dia. Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya." Fai melirik Agam dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Makin kaya orangnya, makin tersembunyi orangnya. Kamu pergi dulu. Tunggu sampai aku selesai, baru kita bicarakan lagi." Dia mendorong Fei menjauh dan kembali ke kursinya untuk mengobrol dengan Agam. Fei tersenyum mengejek di depan pintu masuk kafe dan langsung menelpon. "Halo, Kak Zidan. Aku melihat dia mengobrol dengan seorang pria di kafe. Aku tidak tahu apa hubungannya." Ya, cepat datang dan lihatlah." Kak Zidan di telepon adalah sosok orang kuat di kota Yogantara. Dia selalu mengejar Gia, tetapi Gia ambisius dan hanya ingin menikah dengan anak orang kaya. Dia tidak menyukai Kak Zidan yang hanya kerja amburadul, jadi dia selalu menolak. Fei merasa iri dengan Gia yang cantik dan muda, juga iri Kak Zidan menyukai Gia. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu kepada Kak Zidan. Tidak hanya agar Kak Zidan benci dengan Gia, tetapi juga mungkin dia bisa mengambil kesempatan untuk menggantikan Gia. Agam memandang Gia dan mendengarkan berbagai ocehannya. Pandangannya berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Sebelumnya, ketika Gia dan Fei diam-diam berbicara, Agam bisa mendengar mereka dengan jelas. Jika dia tidak ingin cepat-cepat mengetahui keberadaan Citra, dia tidak akan mendengarkan Gia. "Aku hanya ingin menanyakan satu hal." Agam menyela kata-kata Gia dan mengerutkan kening. "Apa kamu punya foto atau apa kamu tahu di mana dia tinggal sekarang? Selama kamu bisa memberikan petunjuk apapun, kamu bisa buka harga berapapun. Kalau itu, aku juga tidak tahu jelas." Dia menekan kegembiraannya dan berpura-pura ragu. Buka harga berapapun? Bisa semurah hati itu berarti dia bukan anak orang kaya biasa. Makin begitu, dia makin ingin mendapatkannya. Agam kehilangan kesabarannya dan langsung bangkit untuk pergi. Dia tersadar dan dia buru-buru bangkit untuk menarik Agam. Pak, jangan marah. Kamu ikut pulang denganku. Aku akan menunjukkan fotonya."
Nanti kamu juga akan tahu, kan? Dasar kamu jalang, bukankah kamu mengatakan kamu tidak menginginkan pria? Sekarang malah tarik-tarikan dengan pria lain di siang bolong. Kamu cari mati, ya? Tiba-tiba, seorang pria berteriak marah dari luar. Kemudian, seorang pria yang mengenakan singlet bergegas masuk bersama puluhan bawahannya. Hal ini mengejutkan para pegawai dan tamu kafe. Bab 783, dia temanku. Pak, di sini. Begitu pegawai itu maju untuk menghentikannya, dia diseret oleh anak buah pria itu. Enyalah, Kak Zidan sedang ada urusan. Beraninya kamu menghentikannya. Kamu ingin dibunuh berapa kali? Kak Zidan? Beberapa orang melihat pria pemimpin memakai singlet itu. Dalam cuaca seperti ini, orang yang bisa memakai singlet pasti orang kejam. Ini adalah Kak Zidan? Siapa di kota Yugantara yang tidak tahu Kak Zidan? Mulai bergumul sejak usia 20 tahunan, katanya di tangannya sudah ada puluhan nyawa yang terbunuh. Kalau dia masuk penjara, dia bisa keluar lagi dalam beberapa bulan. Dia adalah orang yang hebat, tidak ada yang berani menyinggungnya. Anak ini benar-benar sial. Dia keluar untuk menggoda gadis, malah menggoda wanita Kak Zidan. Aku pikir dia hanya bisa merangkak keluar hari ini. Dalam perjalanannya ke sini, Zidan Leighton telah menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka semua menatap Agam dengan tatapan kasihan. Kamu, kalau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Bohong, apa menurutmu aku buta? Lihat saja sikapmu barusan. Kamu seperti ingin melucuti pakaianmu dan naik ke kasurnya. Zidan menampar wajah dia saking geramnya. Dia menutup wajahnya dan berkata sambil menangis. Kak Zidan, untuk apa aku berbohong kepadamu? Kamu sudah mengenal aku begitu lama. Apa kamu tidak tahu bagaimana sifatku? Harus diakui, dia memiliki kemampuan bagus dalam bermain dengan pria. Melihat ini, Zidan tidak tahan mengerutkan kening. Dia menunjuk Agam dan berkata, Lalu, untuk apa kamu menariknya? Aku tidak menariknya. Dia ingin pergi ke rumahku. Aku khawatir kamu akan salah paham, jadi aku memohon padanya untuk tidak pergi, tapi dia... Saat berbicara, dia menangis keras-keras. Pandangan Agam acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, ikuti kata hati saat menilai orang atau benda. Agam sudah lama mengetahui sifat wanita ini. Jika bukan karena berhubungan dengan Citra, dia bahkan tidak akan datang ke kafe ini. Agam terlalu malas untuk terus di sini. Dia bersiap untuk pergi ketika Zidan menghentikannya. Bocah, kamu menggoda gadisku dan ingin pergi begitu saja? Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Zidan berkata dengan senyum kejam. Agam menatap pria di depannya dan berkata, Minggir! Waduh, suruh aku minggir pula. Siapa kamu? Apa kamu tahu siapa aku? Zidan tertawa liar. Bocah, kamu harus sadar, di depan kamu ini adalah Kak Zidan. Kalau kamu tidak tahu, aku tidak menyalahkan kamu. Tapi, apa kamu tahu tentang insiden 21 Agustus 3 tahun lalu? Sebuah bangunan tempat tinggal terbakar dan 17 orang mati. Itu adalah hasil kerja Kak Zidan. Terus bagaimana? Tidak sampai 3 bulan juga sudah keluar penjara, kan? Seorang bawahan berkata bangga dengan senyum kejam. Kak Zidan, saya dengar orang ini adalah anak orang kaya. Anda harus berhati-hati. Fei mencondongkan tubuh dan sengaja berkata memanas-manasi. Anak orang kaya? Zidan mengangkat alisnya dan menatap Agam sambil mencibir. Aku tahu semua anak orang kaya di kota Yugantara, tapi aku belum pernah melihat orang sepertimu. Biarkan aku memberitahumu. Aku kenal orang-orang dari keluarga Gabino. Meskipun kamu adalah anak orang kaya, kamu harus berlutut dan memuji kemahiranku. Kak Zidan, memuji kehebatan. Kata seorang bawahan dengan suara kecil. Aku suka dengan kata kemahiran, apa pedulimu? Zidan menendang bawahannya hingga jatuh. Si bawahan mengangguk berulang kali dan berkata menyetujui. Lalu, dia menunjuk Agam dan berkata, Apa kamu mendengarku? Kalau kamu ingin hidup, berlutut dan puji kemahiran Kak Zidan. Kalau tidak, kepalamu akan dipenggal. Agam mengerutkan kening. Aku di sini untuk bersantai hari ini. Jangan cari mati sendiri. Apa yang kamu katakan? Aku tidak salah dengar? Kamu masih berani mengancamku. Zidan tertawa dan berkata kepada dia. Aku harus bilang, apa matamu buta? Orang begini juga bisa menjadi anak orang kaya? Kalau dia punya status tinggi, bagaimana dia bisa tidak mengenal Kak Zidan? Selain itu, lihat pakaiannya, semua adalah barang toko jalanan. Apa itu ada hubungannya dengan anak orang kaya? Fei berkata mendukung. Dia juga tersadar dan memeriksa Agam dengan cermat. Agam bahkan tidak memiliki kunci mobil Porsche 911 yang standar untuk anak orang kaya. Dia juga bisa disebut anak orang kaya?
Memikirkan cara dia memperlakukan Agam sebelumnya, dia langsung merasa mual. Dia menempel pada Zidan dan berkata, "Kak Zidan, jangan bicara omong kosong dengan orang seperti dia yang tidak punya mata. Langsung hajar saja. Jalan kecil, tidakkah kamu merasa sakit hati kalau aku menghajarnya?" Zidan memegang dagu Gea dan berkata, "Kak Zidan menyebalkan. Aku kan hanya suka kamu seorang," kata Gea dengan genit. Zidan langsung tertawa keras. Dia memandang Agam dengan hina dan berkata, "Bocah, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Berlutut dan bersujudlah padaku sampai aku puas. Aku akan membiarkanmu hidup. Lancang!" Tiba-tiba, ada teriakan dari luar. Zidan naik pitam dan berbalik dengan geram. "Siapa orang yang berani mengucapkan dua kata ini padaku di kota Yugantara? Aku..." Kerumunan orang memberi jalan dan Wisnu berjalan mendekat. Ada terlalu banyak orang berkumpul di depan pintu masuk kafe hingga menarik perhatian Wisnu. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dengan tingkatan alam bumi tingkat 8. Ketika dia melihat Agam dan Zidan, dia segera bergegas. Saat melihat Wisnu, ekspresi galak di wajah Zidan langsung memudar. Dia sangat ketakutan hingga mengeluarkan suara aneh. Dia buru-buru mengubah ekspresinya menjadi ekspresi menyanjung dan berkata, "Tuan Muda Wisnu, ternyata Anda. Tuan Muda Wisnu? Mungkinkah itu Tuan Muda dari keluarga Yuliandi? Wisnu? Benar dia. Aku cukup beruntung pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah Wisnu Yuliandi." Terjadi keributan di orang-orang sekitar. Gea, Fai, dan wanita lainnya memandang Wisnu dengan pandangan penuh makna. Keluarga Yuliandi. Itu adalah klan besar yang terkenal di kota Yugantara. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Rubianto dan keluarga Gabino, kekayaannya juga sangat besar. Dibandingkan dengan beberapa anak keluarga kaya lain, dia adalah anak orang kaya yang sebenarnya. "Zidan, kamu benar-benar makin lancang. Apa kamu benar-benar berpikir dengan perlindungan keluarga Gabino, tidak ada orang lain yang bisa menyerangmu?" Wisnu berkata dengan suara yang dalam. "Tuan Muda Wisnu, apa yang Anda katakan? Di depan Anda, mana mungkin saya berani lancang?" kata Zidan sambil tersenyum malu. "Begitukah?" Wisnu mendengus dan berkata dengan geram. "Lalu, mengapa kamu mempersulit temanku? Teman Anda, apa?" Zidan memandang Agam dengan ngeri, lalu beralih ke Wisnu. Wajahnya penuh kengerian saat dia berkata, "Ini, bocah ini adalah teman Anda?" Orang-orang itu gemetar ketakutan. Gea dan Fei memandang Agam dengan wajah yang ngeri dan pucat. "Ini, apakah orang ini adalah teman Tuan Muda Wisnu?" Bab 784, Perubahan Sikap. Mata Gea terpana, lalu dia tersadar. Matanya penuh penyesalan. Orang yang bisa menjadi teman Tuan Muda keluarga Yuliandi pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Dia bukan lagi anak orang kaya biasa. Apalah Zidan, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Memikirkan hal ini, Gea segera berubah menjadi tersenyum dan berkata kepada Agam, "Pak, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kamu mengenal Tuan Muda Wisnu? Kamu menyebabkanku mengkhawatirkanmu." "Jalan!" Zidan mengutuk dalam hatinya dan tersenyum pada Agam. "Tadi saya yang buta dan tidak mengenali Anda. Anda punya hati yang lapang. Maafkan saya sekali ini." Wisnu adalah seniman bela diri kuno yang sebenarnya berada di alam bumi tingkat 8. Dia bukanlah orang yang bisa dia hadapi, apalagi ada keluarga Yuliandi di belakangnya. "Apa menurutmu ini sudah berakhir kalau kamu meminta maaf?" Wisnu berkata dengan kilatan dingin di matanya. "Kamu tahu sendiri apa yang telah kamu lakukan selama ini. Bertemu denganmu hari ini berarti aku harus membasmimu untuk keamanan rakyat." Wisnu tahu betul siapa Zidan. Jika Zidan tidak licik dan selalu menghindari keluarga Yuliandi atau terus tinggal bersama keluarga Gabino, dia pasti sudah melakukan ini sejak lama. Ekspresi Zidan berubah drastis. Dia langsung berlutut dan berkata, "Tuan Muda Wisnu, Anda beri saya kesempatan. Saya pasti akan bertobat." Wisnu mendengus. Ketika dia ingin menyerang dan melumpuhkan Zidan, tawa sadis datang dari luar. "Zidan, kamu adalah hewan peliharaan keluarga Gabino. Bagaimana bisa kamu berlutut ke keluarga Yuliandi?" Rendi berjalan dengan angkuh bersama beberapa orang. "Keluarga Gabino ada di sini." Mata Gea terpana, lalu dia tersadar. Matanya penuh penyesalan. Orang yang bisa menjadi teman Tuan Muda keluarga Yuliandi pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Dia bukan lagi anak orang kaya biasa. Apalah Zidan, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Memikirkan hal ini, Gea segera berubah menjadi tersenyum dan berkata kepada Agam, "Pak,
Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kamu mengenal Tuan Muda Wisnu? Kamu menyebabkanku mengkhawatirkanmu. Jalan! Zidan mengutuk dalam hatinya dan tersenyum pada Agam. Tadi saya yang buta dan tidak mengenali Anda. Anda punya hati yang lapang. Maafkan saya sekali ini. Wisnu adalah seniman bela diri kuno yang sebenarnya berada di alam bumi tingkat 8. Dia bukanlah orang yang bisa dia hadapi, apalagi ada keluarga Yuliandi di belakangnya. Apa menurutmu ini sudah berakhir kalau kamu meminta maaf? Wisnu berkata dengan kilatan dingin di matanya. Kamu tahu sendiri apa yang telah kamu lakukan selama ini. Bertemu denganmu hari ini berarti aku harus membasmimu untuk keamanan rakyat. Wisnu tahu betul siapa Zidan. Jika Zidan tidak licik dan selalu menghindari keluarga Yuliandi atau terus tinggal bersama keluarga Gabino, dia pasti sudah melakukan ini sejak lama. Ekspresi Zidan berubah drastis. Dia langsung berlutut dan berkata, Tuan Muda Wisnu, Anda beri saya kesempatan. Saya pasti akan bertobat. Wisnu mendengus. Ketika dia ingin menyerang dan melumpuhkan Zidan, tawa sadis datang dari luar. Zidan, kamu adalah hewan peliharaan keluarga Gabino. Bagaimana bisa kamu berlutut ke keluarga Yuliandi? Rendi berjalan dengan angkuh bersama beberapa orang. Keluarga Gabino ada di sini. Semua orang terkejut dan buru-buru menghindar. Akan ada tontonan yang bagus. Citra turun setelah membeli bahan obat. Dari sudut matanya, dia melihat kafe tidak jauh dari sana. Ada banyak orang di depan pintu. Beberapa orang itu sepertinya pernah dilihat Citra di kapal pesiar. Nona Citra, kita sudah membeli semuanya. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Suara Arkan terdengar sehingga mengganggu alur pemikiran Citra. Citra mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung pergi. Arkan melirik ke kafe dan mengeluarkan senyum main-main. Dia mengikuti di belakang Citra. Melinda menunggu Agam di tempat setelah membeli minuman boba. Melihat seseorang memperhatikan hiruk-pikuk di kafe lantai 1, dia ikut melihatnya dengan bingung. Melinda menyadari apa yang terjadi dan matanya yang indah menunjukkan kilatan dingin. Kematian Farhan disembunyikan dari keluarga Gabino untuk mencegah keluarga Gabino dari kekalutan. Rendi tidak mengetahuinya dan mengira kakeknya pergi bekerja dengan klan Keraton Estrel. Dia selalu menganggap Wisnu sebagai musuh bebuyutannya. Mengetahui Wisnu dan Renata akan menikah dalam waktu dekat, membuat Rendi sangat marah. Dia terus mengirim orang untuk mengawasi Wisnu. Mendengar Wisnu kemari untuk membeli hadiah mahar, dia segera datang untuk mencari masalah. Kebetulan sekali dia melihat kejadian ini. Ketika Zidan melihat Rendi muncul, dia langsung menangis bahagia. Dia berlutut dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Muda Rendi, akhirnya Anda datang. Orang rendahan dari keluarga Yuliandi ini, dia ingin menyerang saya. Saya adalah peliharaan keluarga Gabino. Tidak masalah kalau dia menyerang saya. Tapi, dia tidak bisa tidak menghormati Anda. Perubahan sikap ini benar-benar cepat sekali. Para penonton mencemooh. Zidan, pria yang terkenal kejam, telah menjadi budak seperti itu. Benar-benar orang rendahan yang memanfaatkan majikannya untuk menyombong. Dia melihat Rendi dan matanya hampir menjadi bentuk hati. Rendi adalah cucu dari tetua agung keluarga Gabino. Statusnya sangat tinggi. Jika dia bisa menjadi wanitanya, itu akan sangat bagus. Apalagi keluarga Yuliandi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gabino. Setidaknya itu menurut Gea. Oleh karena itu, Gea segera mendekatinya lagi dan menunjuk Agam. Tuan Muda Rendi, orang ini ingin membawaku pulang secara paksa dan memerkosaku. Wisnu juga tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menggunakan identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Yuliandi untuk mempermalukanku. Aku ketakutan setengah mati. Untungnya, kamu ada datang. Nak, jangan khawatir, tuan muda ini akan membelamu. Rendi menyipitkan mata dan menyentuh wajah kecil Gea yang halus. Dia menoleh untuk melihat Wisnu dan berkata, Wisnu, tuan muda Wisnu, sungguh hebat sekali. Kamu menggoda wanita di tengah siang bolong, masih ingin memukul orang? Ada apa? Kamu benar-benar berpikir di kota Yogantara ini hanya ada keluarga Yuliandi? Wisnu berkata dengan nada dingin. Rendi, kamu jangan berpura-pura bodoh. Kamu yang paling tahu seperti apa sifat orang-orangmu. Tidakkah kamu merasa muak berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Kamu sedang menasihatiku? Rendi tersenyum dan berkata dengan bangga. Biar ku beritahu, kamu masih berdiri di sini hidup-hidup karena keluarga Gabino berbelas kasihan dan tidak menyerang keluarga Yuliandi untuk saat ini. Jangan tidak percaya padaku. Klan Wanara telah mengirimkan orang-orang datang beberapa hari ini. Cukup aku mengucapkan sepatah kata saja, keluarga Yuliandi akan hancur. Klan Wanara? Wisnu sedikit mengerutkan kening. Keluarga Gabino benar-benar berani. Mereka baru saja bersekongkol dengan klan Keraton Estrel untuk berurusan dengan keluarga Winata kemarin.
Sekarang mereka sudah bersekongkol dengan klan Wanara seperti tidak ada apa-apa. Apakah mereka tidak takut mencelakai diri sendiri? Wisnu menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dingin. Baik keluarga Gabino maupun keluarga Rubianto seperti telur di ujung tanduk. Meskipun keuntungannya memang besar, mereka juga memberi keluarga Yuliandi kesempatan untuk menyerang. Jika keluarga Yuliandi membocorkan berita ini ke kedua klan tersembunyi, mungkin keluarga Rubianto dan keluarga Gabino akan hancur sendiri. Memikirkan hal ini, Wisnu memfokuskan pikirannya. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Wisnu melirik Rendi dan orang-orang yang dibawanya. Rendi yang alam bumi tingkat 5 bisa diabaikan, tetapi semua orang yang dibawanya adalah orang elite keluarga Gabino. Kekuatan mereka telah mencapai alam bumi tingkat 9. Dia sendiri jelas bukan tandingan mereka. Oh Rendi, bawahanmu yang mencari masalah dengan temanku lebih dulu. Sekarang kamu menuduh balik, itu benar-benar sejalan dengan sifat keluarga Gabino. Tapi, hari ini aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kamu menyingkirlah sekarang, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Wisnu berkata dengan nada dingin. Dia diam-diam melepaskan energi spiritualnya dan meningkatkan kondisinya menjadi yang terbaik. Membiarkan masalah ini berlalu? Lucu sekali. Tidakkah kamu membuka matamu lebar-lebar dan lihat, apa kamu ini lawanku? Kata Rendi dengan senyum ganas. Tuan Muda Wisnu, dendam antara kamu dan aku sangat dalam. Lebih baik mengakhirinya hari ini. Wash! Begitu Rendi mengatakan itu, Wisnu langsung menyerangnya. Dia tahu Rendi tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi dia menyerang dan menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu. Ekspresi Rendi berubah drastis. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak pada anak buahnya. Bunuh dia! Beberapa bawahan itu tampak ganas. Sebelumnya, ketika mereka menyerang keluarga Yuliandi, mereka hampir menderita kerugian besar. Sekarang Wisnu sendirian. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh generasi muda keluarga Yuliandi. Mereka tidak ragu-ragu sedikit pun, langsung menggunakan jurus mematikan untuk menghancurkan kepala Wisnu. Namun, saat kekuatan spiritual mereka baru bergerak, mereka merasakan dingin yang menusuk tulang masuk ke tubuh mereka. Dingin itu langsung membekukan 8 meridian mereka. Pukulan mereka menjadi lembut dan lemah. Mereka disingkirkan oleh Wisnu dengan mudah. Wisnu meraih leher Rendi dengan satu tangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu Rendi sadar, dia merasa tercekik. Bertemu dengan pandangan dingin dan mematikan Wisnu, dia sangat takut hingga menjerit. Dia berteriak pada anak buahnya. Kalian tidak berguna! Bunuh dia! Orang-orang itu mencoba untuk menggerakkan kekuatan spiritual mereka. Namun, hawa dingin yang ekstrem tidak hanya membekukan kekuatan spiritual mereka, tetapi juga menyebar ke organ dalam mereka. Bahkan mereka menjadi sulit bernapas. Tuan Muda Rendi, ada yang tidak beres. Wajah salah satu anak buahnya pucat. Dia berkata dengan sulit. Kemudian, dia meringkuk di lantai sambil gemetar. Napas yang diambuskan berubah menjadi kabut dingin. Seluruh tubuhnya seperti balok es besar, terus-menerus menguapkan hawa dingin. Melihat hal ini, jangankan Rendi dan kelompoknya, bahkan Wisnu pun tercengang. Situasi apa ini? Semua orang ini adalah seniman bela diri alam bumi. Mengapa mereka menjadi seperti ini?